Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa idza arafta anna Allah khalaqa al-ibadati fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Fa idza arafta anna syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa a'bata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fin nar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik la'alla Allah an yukhalisaka min hadhihi syabakah wa yashirku billah alladzi qala Allah ta'ala fihi Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bi ma'rifati arba'in qawaid dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Al-qa'idatul ula an ta'lam anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yadkhulhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul mayyit wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Bahwa kesyirikan kepada Allah akan menyebabkan orang ini diazab, seperti datang di hadis Al-Bara Ibnu Azib yang sama seperti riwayat yang kita baca tadi, makanya nanti kita akan berikan takhrijnya, lupa. Di dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi." Maka kalau tadi dilempar wallahu alam sampai kemana dan ditabrak oleh binatang, burung dan yang lainnya, kemudian jatuh ke tanah di tempat yang busuk, di tempat yang buruk, akhirnya mencari dari kuburannya dan sampai di kuburannya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, akhirnya dikembalikan ruhnya kepada badannya. Maka setelah bersatu antara ruh dan badan di alamil barzakh, di kuburannya, wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulan lahu man rabbuk fayaqul ha la adri. Fayaqulan lahu madinuk fayaqul ha la adri. Fayaqulan lahu ma hada rajul alladhi bu'itsa fikum fayaqul ha la adri. Maka setelah didatangi oleh dua malaikat, maka dua malaikat ini akan menanyakan tentang permasalahan tiga pertanyaan di al-usul as-salasah. Maka kepentingan dari belajar al-usul as-salasah bukan hanya dipelajari dan juga diimani dan diamalkan dan diajarkan. Pertanyaan yang tiga ini, man rabbuk, siapa Rabb kamu? Maka orang yang mempelajari dulu agama Islam dan dia sebagai seorang muslim akan menjawab Rabbi Allah. Yang kedua ditanya, ma dinuk, apa agama kamu? Dinul Islam, dini al-Islam, agamaku Islam. Pertanyaan yang ketiga didatangkan Nabi Muhammad, siapa orang ini? Orang yang mengikuti sunnah Nabi dan bersyahadat dulu Islam, beriman kepada Nabi akan mengetahui hada Rasulullah. Namun orang-orang yang kafir musyrik ditanya siapa Rabb kamu, tidak tahu, karena dulu dia menyembah dewa khayalan, Siwa, yang kata orang-orang Hindu pencipta Mayapada. Dunia ini disebut Mayapada. Dan dulu menyembah Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa penjaga pemelihara alam raya. Jadi yang membuatnya Siwa, yang menjaga keamanan, mobilisasi dari keamanan adalah Wisnu. Kemudian dewa-dewa yang lainnya untuk mengatur Mayapada ini, dewa api Brahma, dewa surya, dewa matahari, dewa Indra, dewa Guntur, dewa Bayu, dewa angin, dewa Aswin, dewa kesehatan, Dewi Sri, Dewi Padi. Dalangnya siapa? Semua tokoh-tokoh wayang ini dianggap oleh mereka dewa
dan ada. Maka mereka mempunyai patung di rumah orang-orang Hindu yang tangannya 4 Wisnu, dan patung yang warnanya biru, dewa yang tangannya 4 adalah Siwa, dan patung yang warnanya biru Krishna, dan dewa yang wajahnya seperti elephant Ganesha, lambang ITB di Jalan Ganesha, dan yang lainnya. Maka ini semuanya adalah dewa-dewa khayalan, like superhero seperti X-Men dan yang lainnya, dewa khayalan. Maka mereka mengibadahinya. Maka di saat mereka ditanya man rabbuk, mereka tidak tahu siapa Allah. Yang tahu Wisnu, Krishna dan sebagainya. Kemudian ditanya, agama kamu apa? Tidak tahu. Dan siapa orang yang diutus ini, Nabi Muhammad, tidak tahu. Maka inilah dari kesyirikan dan kekufuran. Kita katakan tadi min asbab adabil qabr, karena setelah itu, setelah dikatakan ha la adri, fayunadi munadi minas sama an kadaba fulan fafrisuhu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uh. Maka kemudian diumumkan orang ini telah dusta, tidak bisa menjawab bisabab asyirik wal kufur la yastati'an yajiba bisual. Maka kata yang menyeru dan dohirnya Allah, maka berikanlah kepadanya di kuburannya itu perkakas dari api neraka, dan dibukakan pintu dari api neraka, maka akan datang kepadanya hawa panas min samumi hawa harriha, dari uap panas yang menyengat. Dan selain itu disempitkan kuburannya, saking sempitnya takhtalifu fihi adla'uh, maka tulang iga tempat dia tidur pun, berbaring pun sangat sempit. Akhirnya disempitkan, patahlah tulang-tulang rusuknya. Berarti bagaimana itu sempitnya? Kurang dari lebar badannya. Tidak cukup dengan itu, wayatihi rajulun qabihul wajh, maka akan didatangi oleh orang yang tampangnya buruk bagaikan monster. Dan juga qabihul thiyab muntinurih, pakaiannya buruk dan bau, terbayang tampangnya buruk bagaikan monster, kemudian pakaiannya buruk dan baunya busuk. Apa yang dia katakan malah juga mengejeknya. Abshir, abshir billadhi yasu'uka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Selamat, selamat atas kesuksesan mendapat adab kubur ini, atas keburukan yang kamu terima dari Allah ini. Hari ini yang dulu kamu selalu memintanya untuk didatangkan, maka sekarang inilah waktunya. Maka orang ini marah. Penduduk kubur ini sudah dalam keadaan kepanasan, disempitkan tempatnya sampai tulang rusuknya patah-patah. Juga datang orang tak dikenal yang buruk rupa, bau busuk lagi. Nggak cukup dengan itu, terus menguntit dan terus menguntit. Coba kalau diam, ini enggak, ngejek lagi. Abshir billadhi yasu'uka hada yaumul ladzi kunta tau'ad. Selamat, rasain. Kalau bahasa Indonesianya, rasain loh. Dulu nggak mau ngaji, dulu nggak mau sholat, sekarang rasain loh. Seperti itu. Maka di sini orang ini jengkel dan dihinalah.
Man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, diejek. Siapa kamu ini, wajahmu sangat buruk rupa. Fayaqul, maka yang diejek ini tenang, karena dia adalah dari dulu hasil kerjaannya di dunia. Dengan santai dia menjawab, aku jelek. Oke lah. Tahu siapa aku? Ana amalukal khabith. Aku adalah amalan kamu yang buruk. Dulu kedoliman kamu kepada Allah, melaksanakan kesyirikan, peribadatan kepada Wisnu Siwa, peribadatan kepada Yesus Christ, peribadatan kepada Uzair ibnullah, penyembelihan kepada dukun-dukun untuk jin syaitan, dan penyembelihan kepada Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Dan inilah dulu kamu berdoa kepada selain Allah, yang harusnya berdoa kepada Allah, berdoa kepada mayit yang sudah meninggal. Ya Ibn Alwan, ya Al-Aidrus, ya Ahmad Al-Badawi. Fi Indonesia man? Siapa tokoh-tokoh kesyirikan? Maaf ya. Ya Abdul Qadir Al-Jailani. Itu semua lafaz-lafaz yang biasa dilafazkan oleh orang-orang yang tabarruk lihaula aulia as-salihin. Fa ana amalukal khabith. Aku dulu di saat kamu berbuka puasa jam 10 siang lapar, orang lain puasa, ini buka puasa, aku ini. Dan dulu aku di rumah tidak mau sholat berjamaah, malas, maka inilah aku. Dan bahkan aku dulu yang tidak mau membayar zakat, padahal uangku miliaran dan bilioner, tapi tidak mau membayar zakat kepada orang fakir miskin. Maka inilah aku. Ana amalukal khabith. Maka orang ini putus asa di kuburan, di alamul barzakh. Dan dia tahu kalau itu hanya persekot, hanya DP, hanya down payment dari Allah. Di sana masih ada adab yang perih dan pedih yang lebih daripada ini. Maka dalam keputusasaan itu dia berkata menjerit, ya Rabb, Rabbi la tuqimus sa'ah. Ma'i Rabb Rabbi huna asluhu ya Rabb, wa huna aidha ya al-mutakallim mahdhuf takdiruhu ya Rabbi, fahudifa ya munada, wa kadalika hudifa ya mudhaf ilaih Rabbi. Idan Rabbi bil kasrah wa huwa asluhu Rabbi bil ya. Ya Rabbi hudifa harfun nidaya wa hudifa ya al-mutakallim mudhaf ilaih. Idan baqiya Rabbi la tuqimus sa'ah. Ya Rabbku, please jangan engkau adakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu masiruhu ilan nar. Idan la tuqimus sa'ah. Faidan hadal hadis qabla an ansa takhrij hadal hadis barakallahu fikum. Hadal hadis akhrajahu Imam Abu Daud wa Ahmad, kilahuma min tariq Abi Muawiyah anil A'mash anil Minhal an Zadan anil Bara ibnu Azib. Hada sanad hasan. Al Minhal huwa ibnu Amr saduq, wa amma Zadan huwa ibnu Umar al-Kindi thiqah, wa Abu Muawiyah huwa Adarir Muhammad ibnu Khazim thiqah, bal huwa min asbatin nas.